Analisa politik mengatakan Bandar demo versus Jokowi 03 untuk Jokowi, Cikeas dan Cendana. Apa kabar? Menyampaikan mengenai penghargaan saya, apresiasi saya terhadap demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa, yang ini saya kira sebuah bentuk demokrasi di negara kita, dan masukan-masukan yang disampaikan kepada saya dalam demo itu juga menjadi catatan besar dalam rangka memperbaiki yang kurang yang ada di negara kita. Yang paling penting, jangan sampai demo merusak fasilitas umum, anarkis, dan merugikan kita semuanya. Isu itu jauh-jauh hari sudah ditolak oleh Presiden Jokowi. Bahkan Jokowi menegaskan isu itu seperti menampar wajahnya dan untuk menjerumuskannya. Namun kalau demo berdasarkan sasus atau gosip politik elit, maka kita pun bisa menebak ini demo pesanan saja, dan bandar-bandar demo pun tekor. Jadi mereka ini pengecut. Pengecutnya apa? Tidak berani nongol. Mastermind-nya sembunyi di balik pintu. Yang didorong adalah gerakan mahasiswa, rakyat, dan beberapa influencer. Jadi pada kesempatan ini saya hanya berharap mudah-mudahan adik-adik saya mahasiswa bisa berpikir jernih dengan menggunakan logika dan akal sehat. Jangan terprovokasi, terbuai dengan hasutan setan. Setan yang pengecut. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Tidak ada satu perubahan yang tidak melalui masa transisi, dan masa transisi setelah pertempuran yang sebenarnya untuk mengetahui apakah perubahan itu akan terus melanjutkan atau akan dibatalkan. Pada masa transisi ini yang berkepentingan dengan mempertaruhkan semuanya untuk mendorong perubahan atau untuk mencegah perubahan tersebut. Oleh karenanya, ketika sebuah negara menyatakan akan melakukan perubahan, maka otomatis pihak yang tidak mau merubah akan menentangnya dengan segala cara. Berapapun besarnya biaya yang harus dikeluarkan dan berapa banyak harta rakyat yang harus dikorbankan. Dalam Jokowi adalah Presiden Indonesia pertama yang benar-benar menyatakan akan melakukan perubahan itu. Sebabnya sejak Jokowi menjadi Presiden Indonesia, yang entah sudah berapa puluh kali, bahkan mungkin sampai ratusan demonstrasi terjadi di seantero Indonesia, yang Serikat Pekerja adalah kelompok yang paling getol, mencetuskan pertempuran karena mereka merasa sudah menjadi kelompok dengan jumlah massa yang kita sangatlah besar. Tapi dari sekian banyak yang sanksi hanya 2 kejadian yang dihitung dan dicatat sejarah sebagai kejadian demonstrasi. Yang pertama, demonstrasi pada tanggal 10 sampai 11 Desember 2014. Demo besar-besaran itu dilakukan oleh kelompok Serikat Pekerja dan terjadi hampir di semua kota besar di Indonesia. Waktu itu, isu yang digunakan adalah kenaikan harga BBM yang terjadi setelah besaran UMP mereka setujui, kata pendemo. Besaran UMP disepakati tanpa memperhitungkan akan adanya kenaikan harga BBM, sehingga besar menjadi sangat kecil dan mereka menuntut pemerintah untuk menaikkan besaran UMKM. Padahal harga BBM naik karena subsidi BBM dicabut atau APBN akan defisit dan negara juga akan bangkrut. Akhir cerita dari demonstrasi ini cuma ramai saja. Apakah ada kesepakatan di antara pihak pendemo dan pemerintah? Saya nggak tahu. Yang pasti, super itu berlalu begitu saja. Dan negara dalam keadaan aman. Akhir tahun 2016, terjadi lagi demonstrasi besar yang kemudian melahirkan sekolah yang bisa meluluskan siswanya tanpa harus belajar. Siapapun yang menyatakan diri bergabung dengan sekarang, mulai makan mendapatkan gelar alumni. Ya siapa lagi kalau bukan alumni 212.
Demonstrasi besar-besaran yang terjadi sampai awal tahun 2017 ini mendemo Presiden Jokowi untuk lengser. Mereka menggunakan kasus mantan Gubernur Jakarta sebagai pintu masuk untuk bertemu. Namun Jokowi tak berhasil dilengserkan. Dia malah mencatatkan diri sebagai alumni 212 karena sempat ikut sholat Jumat bersama dan bahkan berpidato di panggung yang mereka sekali lagi. Demonstrasi besar ini pun berlalu begitu saja. Negara kembali aman dan Jokowi masih tetap menjadi presiden. Kemudian ada demonstrasi menolak rancangan Undang-Undang KPK. Demonstrasi sidang gugatan Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Demonstrasi buruh di beberapa kota. Dan juga demonstrasi-demonstrasi lain yang terjadi sepanjang Jokowi menjadi presiden Indonesia. Namun, semuanya hanya ramai-ramai saja, tak memberikan, jangan ganggu. Tapi Jokowi terus melaju dengan program perubahannya. Sejarah panjang Indonesia mencatat beberapa besar di mana masa lalu seperti demo pada tahun 1966 yang disebut sebagai istilah demonstrasi Tritura yang mengawal 3 tuntutan rakyat, yaitu bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya, perombakan kabinet Dwi Kora, dan juga menurunkan harga sembako. Karena demonstrasi ini adalah murni dari rakyat, apa yang mereka tuntut pun tercapai. Baru demonstrasi berlangsung menutup pelengseran Presiden Soeharto, dan demonstrasi ini pun mencapai apa yang dituntutkan karena pendemo adalah benar-benar pihak yang berkepentingan langsung dan punya alasan yang sangat kuat untuk menutup pelengseran Soeharto. Berbeda dengan demonstrasi besar yang terjadi di masa lalu, seperti besar yang terjadi di zaman Jokowi, adalah demonstrasi bohong-bohongan, alias hanya peranan dari pihak yang menolak perubahan. Lihat menolak perubahan ini, lahir pendemo yang sebenarnya. Tetapi karena tidak mau mengotori tangannya sendiri, tak punya nyali, tapi punya dana besar, sehingga peran sebagai bandar demo sudah cukup memuaskan. Mereka makan dengan dana besar. Itulah mereka pun menyewa jasa penyedia masa demo, lengkap dengan perangkap tim basketnya, yang bertugas mencari isu untuk dipelintir, digoreng, kemudian dilemparkan ke grup WhatsApp dan media sosial untuk diviralkan. Tidak ada satu perubahan yang tidak melalui masa transisi, dan masa transisi setelah pertempuran yang sebenarnya untuk mengetahui apakah perubahan itu akan terus melanjutkan atau akan dibatalkan. Pada masa transisi ini, yang berkepentingan dengan mempertaruhkan semuanya untuk mendorong perubahan atau untuk mencegah perubahan tersebut. Oleh karenanya, ketika sebuah negara menyatakan akan melakukan perubahan, maka otomatis pihak yang tidak mau merubah akan menentangnya dengan segala cara. Berapapun besarnya biaya yang harus dikeluarkan dan berapa banyak harta rakyat yang harus dikorbankan. Dalam Jokowi adalah Presiden Indonesia pertama yang benar-benar menyatakan akan melakukan perubahan itu. Sebabnya sejak Jokowi menjadi Presiden Indonesia, yang entah sudah berapa puluh kali, bahkan mungkin sampai ratusan demonstrasi terjadi di seantero Indonesia, yang Serikat Pekerja adalah kelompok yang paling getol, mencetuskan pertempuran karena mereka merasa sudah menjadi kelompok dengan jumlah massa yang kita sangatlah besar. Tapi dari sekian banyak yang sanksi hanya 2 kejadian yang dihitung dan dicatat sejarah sebagai kejadian demonstrasi. Yang pertama, demonstrasi pada tanggal 10 sampai 11 Desember 2014. Demo besar-besaran itu dilakukan oleh kelompok Serikat Pekerja dan terjadi hampir di semua kota besar di Indonesia. Waktu itu, isu yang digunakan adalah kenaikan harga BBM yang terjadi setelah besaran UMP mereka setujui, kata pendemo. Besaran UMP disepakati tanpa memperhitungkan akan adanya kenaikan harga BBM, sehingga besar menjadi sangat kecil dan mereka menuntut pemerintah untuk menaikkan besaran UMKM. Padahal harga BBM naik karena subsidi BBM dicabut atau APBN akan defisit dan negara juga akan bangkrut. Akhir cerita dari demonstrasi ini cuma ramai saja. Apakah ada kesepakatan di antara pihak pendemo dan pemerintah? Saya nggak tahu. Yang pasti, super itu berlaku. Indonesia tanah air beta.
jaya.